penyakit Jokowi yang kian hari semakin parah? Kira-kira sakit apakah yang diderita oleh mantan Presiden Indonesia ke-7 ini ya? Perhatikanlah sekujur tubuhnya dipenuhi dengan belang-belang putih, seperti mengelupas kulitnya tersiram air panas. Tidak hanya di wajah, namun sampai di punggung tangannya juga sudah tampak belang-belang putih tersebut merata. Jokowi yang dulu terbiasa menggunakan kemeja putih dengan lengan digulung ke atas, kini tak pernah nampak lagi. Kemeja panjangnya kini rapat menutupi seluruh lengan tangannya. Apakah di dalam tubuhnya pun telah terjangkiti penyakit misterius tersebut? Raut mukanya sekarang sudah semakin sembab, sampai dalam beberapa kesempatan, tampak kelihatan Jokowi menahan sakit, hanya untuk mengedipkan matanya. Langkahnya pun sudah tidak lincah lagi, sudah berat, dan mulai terseok-seok. Meskipun semangatnya untuk menampakkan diri di depan publik, tidak pernah surut dan terus membuat narasi-narasi pencitraan yang penuh dengan kebohongan. Sebenarnya apa yang dicari oleh Jokowi, yang semestinya pada akhir masa jabatan sebagai penguasa negeri? Dia hanya tinggal duduk manis, menikmati sisa-sisa waktu senja, sambil merangkai kebahagiaan, serta doa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemberi nikmat dan pemilik jagat raya dan seisinya. Tetapi faktanya, Jokowi justru terus membuat manuver-manuver pencitraan yang memuakan di depan kamera, seolah dia tidak mau terlepas dari percaturan politik di Republik Indonesia ini. Jokowi telah lupa diri bahwa di atas langit masih ada langit, di atas kekuasaannya masih ada kekuasaan Tuhan yang tiada pembandingnya dan tiada kekuatan apapun yang sanggup menandinginya. Jokowi adalah presiden terburuk yang pernah dikirim neraka ke bumi. Saya bilang begitu. Dan Jokowi itu adalah hukuman bagi bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia suka menganiaya dirinya sendiri dan suka menipu dirinya sendiri. Jadi Jokowi itu nggak ada, dia bebas. Dia hanya menjalankan tugas takdirnya dia. Dia diutus oleh neraka, dan dia diutus untuk kasih menderita Bapak. Itu saja itu. Dan saya menghindar dari situ. Saya sudah selamat. Saya sudah ajak semua orang, tapi orang lain tidak mendengarkan saya. Buku ini hanya membuktikan bahwa di dunia ini memang sebelum Dajjal asli turun, akan dikirim dulu para Dajjal junior. Itu dia mau beritahu Bapak, bahwa akan ada nanti dunia ini bukan menjadi baik, dia akan menjadi buruk ketika datang seorang Dajjal senior. Sebelum datang Dajjal senior, diutuslah para Dajjal junior. Ya termasuk Jokowi tadi. Jadi Jokowi itu adalah junior yang dikirim. Itu cuma Bang Nursi tidak mau menulisnya secara vulgar. Saya pahami kalau Bang Nursi tidak mau. Itu orang Indonesia itu. Jadi dia senang sekali itu membicarakan nasib buruknya. Dia senang itu. Coba Pak, dia gembira itu jadi wapresnya itu si Gibran itu. Coba yang ini. Padahal kalau dia marah, dia kumpul marah itu, sehari itu bisa lenser Pak. Kekuatan demokrasi itu adalah ketika Bapak sadar untuk berkumpul, untuk berteriak. Sejarah demokrasi adalah sejarah memenggal penguasa. Itu tuh. Jadi ada dua sejarahnya itu. Ketika orang berbicara demokrasi, sejarah menurunkan penguasa dan sejarah memenggal kepala penguasa. Itu intinya demokrasi. Emang Jokowi jahat Bang? Ya, seluruh kejahatan Jokowi itu tidak sebanding dengan seluruh kejahatan yang pernah dibuat di era reformasi itu. Karena Jokowi adalah puncak dari kejahatan. Gue ucap itu secara serius ya. Jadi Jokowi membebani bangsa ini melalui Prabowo segala macam kejahatan dia itu. Saya sebut kejahatan. Karena dari awal seluruh indikasi untuk menunjukkan bahwa Jokowi tidak taat pada aturan itu terbukti itu, dan itu yang menyebabkan ya, defisit anggaran, kerusakan lingkungan, keakraban warga negara hilang itu, ketegangan sosial naik terus, segala macam hal seperti di situ kan. Prabowo mau masuk pada rasionalitas ekonomi itu. Belum apa-apa dia udah bilang 8% pertumbuhan, itu artinya kayak bajai dikebut di jalan tol itu meledak mesinnya. Jokowi ini si raja munafik. Apa yang dia katakan bertolak belakang dengan apa yang dia lakukan. Coba tanya nawacita apa dia? Dia nggak peduli nawacita itu. Hampir tidak pernah kita mendengar Jokowi bicara industrialisasi. Taunya hilirisasi. Jadi hilirisasi di Indonesia adalah membantu industrialisasi di Cina. Industri kita turun terus. Tidak ada satupun pabrik di era Jokowi dari biji nikel itu jadi pabrik sekedar sendok saja, tidak ada. Apalagi yang begini-begini, tidak ada. Apa sih yang diomongin Jokowi sama Xi Jinping? Kita tidak pernah tahu, tidak pernah lapor. Jangan-jangan negara ini udah dijual oleh Jokowi. Kita tidak tahu, gitu. Kita tidak tahu. Menlunya juga mungkin tidak pernah diajak itu ketemu Xi Jinping.
Jadi Jokowi ini perusak institusi. Jadi yang dia rusak republik ini adalah fondasinya. Kalau fondasinya dirusak, rumah Indonesianya goyang. Tiang-tiang mulai retak-retak dan atap bocor-bocor. Bukan bocor lagi barangkali, begitu besar begitu. Oleh karena itu, tidak boleh kita biarkan Jokowi sekarang juga harus kita hentikan. Setiap hari dia buat kerusakan yang makin luar biasa. Dia sedang konsolidasi sekarang untuk mengamankan dirinya yang kesalahannya udah terlalu banyak. Dia presiden, tapi mentalitasnya itu mandor. Baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, Jokowi bikin kebijakan semua dirugikan, tidak ada yang diuntungkan. Dia kan ngundangnya influencer. Iya, influencer itu apa sih? Yang dia undang untuk membuat yang jelek jadi bagus gitu. Karena dia terancam. Hanya orang yang sedemikian sangat terancam bertindak gerasa-gerus untuk menyelamatkan dirinya itu. Jokowi ini pemecah belah. Dia ingin organisasi keagamaan dukung dia, mungkin dukung Gibran nanti 2029. Ya kan sudah saya kasih bagi-bagi begitu kan. Apa sih motifnya kan? Tidak ada puasnya Jokowi ini kan. Wapres ini kan pengantara aja. Golkar dia kuasai kan nyata. Segila kuasanya seperti itu. Wah, itu polisi harus loyal sama saya. Yang loyal sama saya nanti 2029 jangan pensiun dulu. Pensiunnya ingin diperpanjang. Tentaranya juga begitu. Indonesia itu seperti akuarium yang jernih. Siapa melakukan apa kita tahu.